selamat datang kembali di podcast ini. Saya Audrey yang akan memandu jalannya perbincangan pada episode hari ini. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya dan seluruh tim untuk mengucapkan selamat Dirgahayu Perkopi yang ke-6. 6 tahun perjalanan meneguhkan semangat Officium Nobile, profesi yang mulia dan juga berintegritas. Mari terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang taat pajak. Perayaan Dirgahayu Perkopi ini akan dilaksanakan pada 17 Oktober 2025. Semoga menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi antara konsultan pajak, akademisi, dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Baik, melanjutkan ke topik utama kita hari ini, pembahasan yang sangat relevan dan tengah menjadi perhatian banyak pihak, khususnya para wajib pajak. Kita akan membahas mengenai pelaporan SPT melalui sistem Cortex, sebuah inovasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta integrasi dalam proses administrasi perpajakan. Dalam diskusi hari ini, saya tidak sendiri. Telah hadir bersama dengan kami yaitu dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Pertama ada Bapak Beni Santoso, selaku fungsional penyuluh pajak ahli Madya, dan juga ada Bapak Arnold, selaku Ketua Harian Perkopi Tax Center. Selamat datang Pak Beni, selamat datang Pak Arnold. Semoga dalam keadaan yang sehat. Bagaimana kabar hari ini? Selamat datang Mbak Audrey. Alhamdulillah baik. Semoga diskusi kita hari ini sesuai dengan harapan para wajib pajak terkait dengan Kortek. Ya baik, terima kasih Audrey, Pak Beni, salam kenal Pak. Ya kabar saya baik juga, puji Tuhan pada hari ini kita bisa berkumpul. Dan sangat penting sekali tema kali ini untuk pelaporan perpajakan wajib pajak untuk tahun depan. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita hari ini, saya ingin mengingatkan sedikit juga untuk para pendengar mungkin ya. Mungkin ada yang masih belum tahu nih Pak, tentang apa sih itu Perkopi Tax Center. Oleh karena itu mungkin Bapak Arnold boleh jelaskan terlebih dahulu sedikit apa sih sebenarnya Perkopi Tax Center ini dan kegiatan apa aja yang dilakukan. Baik, Audrey, terima kasih. Jadi buat teman-teman, Ibu Bapak juga, Perkopi Tax Center itu adalah bagian dari divisi Asosiasi Konsultan Pajak yang namanya Perkopi, Perkumpulan Konsultan Praktisi dan Perpajakan Indonesia. Jadi Perkopi ini, Asosiasi Konsultan Pajak ini punya divisi, subdivisi namanya Perkopi Tax Center, yang tugas utamanya adalah menjadi mitra Humas DJP dalam rangka memberikan sosialisasi dan pendampingan bagi wajib pajak, dalam hal ini mungkin untuk edukasi ya, isu-isu perpajakan, peraturan perpajakan terkini, misalnya melalui webinar, melalui konsultasi langsung, atau melalui hal-hal lain lah. Pelayanan kami pada dasarnya semuanya sosial, jadi tidak dipungut biaya, sehingga apapun yang mau ditanyakan silakan saja. Semoga ini menjadi ladang amal buat kita semua. Amin. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Pak Arnold. Sekarang kita beralih ke topik utama kita, perbincangan kita hari ini. Mungkin banyak wajib pajak nih yang masih penasaran apa sih sebenarnya sistem Cortex itu, lalu apa sebenarnya alasan utama DJP ini mengembangkan sistem yang baru ini. Mungkin Pak Beni boleh menjelaskan secara singkat kepada kami dan juga kepada para pendengar. Baik Mbak Audrey. Jadi Cortex itu adalah sistem yang dibangun oleh DJP. Cortex itu dibangun satu untuk menggantikan sistem yang lama. Kemudian yang kedua dibangunnya secara terpadu, terintegrasi sehingga memudahkan dalam hal registrasi, pembayaran, pelaporan sampai dengan sistem pengawasan. Nah, Kortek itu bagian dari reformasi perpajakan. Di dalam reformasi perpajakan itu ada 5 pilar. Nah ini Mbak, 5 pilar itu, satu terkait dengan organisasi, yang kedua terkait dengan SDM, yang ketiga terkait dengan Probis, yang keempat terkait dengan teknologi informasi dan basis data, yang kelima terkait dengan peraturan perundangan. Nah, Cortex itu lebih banyak masuk ke yang ketiga dan keempat, proses bisnis dan teknologi informasi perpajakan. Nah, reformasi perpajakan yang kami sebutnya jilid 3 itu dimulai 2016. Itu banyak langkahnya di situ, mulai dari satu terkait dengan peraturannya, penyesuaian PTKP, kemudian terkait dengan omset yang dulu UMKM itu 1% menjadi 0,5%, dan
kemudian reorganisasi kami, penambahan madya dan seterusnya, kemudian masuk ke Kortek, ke IT-nya. Nah, inilah kita sudah masuk ke Kortek, yang mana dengan Kortek ini diharapkan yang kemarin aplikasi itu banyak terpisah-pisah karena dibangunnya tumbuh seiring dengan pertumbuhan teknologi. Karena sekarang sudah mumpuni teknologinya, internetnya sudah diserap masyarakat begitu luas, kita bangun satu sistem yang terintegrasi. Itulah Kortek. Wah, menarik sekali penjelasannya Pak Benny. Kalau boleh tahu, sistem Cortex ini tuh kapan sih, sejak kapan mulai diterapkan secara resmi di lingkungan DJP? Apakah penerapannya dilakukan secara bertahap kah, atau mungkin sudah berjalan secara menyeluruh? Oke, jadi untuk pembangunannya sendiri, kan tadi prosesnya panjang ya, proses bisnis diperbarui dan seterusnya. Kemudian untuk Korteknya sendiri itu dibangun mulai 2024. Sebelum 2024 sudah mulai proses, kemudian di 2024 kita uji coba di KPP, di beberapa KPP percontohan, kemudian diimplementasikannya itu mulai 1 Januari 2025 secara nasional, secara serentak. Supaya apa? Tahun berlakunya itu memang dimulai di awal tahun baru, sehingga dalam 1 tahun tuh fully memakai sistem yang baru. Bayangkan kalau terpecah gitu kan, sebagian ada di lama, sebagian ada yang di baru, tapi di sistem implementasi yang dipakai, jurus yang dipakai adalah diberlakukan sama 1 Januari 2025 secara nasional. Oke, baik Pak. Kalau dilihat dari sisi DJP-nya sendiri, apa sih sebenarnya tujuan utama dari penerapan sistem Cortex ini? Apakah mungkin lebih difokuskan pada peningkatan pelayanan wajib pajaknya, atau mungkin ada tujuan lain strategis yang ingin dicapai oleh DJP sendiri melalui transformasi ini, Pak? Jadi, tujuannya adalah satu, dengan sistem yang satu, database-nya satu, sehingga tentunya pelayanan akan lebih cepat. Kemudian dari sisi integrasi data kan karena sudah berada di satu tempat, sehingga transaksi datanya itu bisa lebih komprehensif, lebih terintegrasi, lebih mudah diakses. Dengan demikian wajib pajak lebih mudah untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan cara begitu diharapkan satu, kepatuhan akan meningkat. Kemudian transparansi dan efisien dari sisi data perpajakan. Kemudian akses datanya juga lebih mudah, wajib pajak cukup 1 login saja. Oke. Sehingga dengan 1 login wajib pajak bisa mengetris semua transaksi data perpajakan. Dengan demikian nanti diharapkan baik dari sisi wajib pajak dia akan mudah melakukan hak dan kewajibannya. Dari sisi kami melihatnya lebih mudah untuk memberikan pelayanan, kemudian lebih mudah juga untuk menggunakan data tersebut untuk berbagai keperluan terkait dengan kebijakan perpajakan, analisis kebijakan, karena datanya sudah satu ya, jadi lebih mudah, sehingga apa yang diberikan oleh DJP ke wajib pajak itu juga lebih mudah diakses oleh WP gitu. Kira-kira begitu. Oke Pak, mungkin sekarang kita beralih nih ke banyak hal yang membuat para WP ini tuh penasaran ya Pak ya. Sebenarnya apa sih perbedaan utama dari sistem Cortex ini dan juga dari sistem yang sebelumnya seperti DJP online atau e-filing Pak? Mungkin boleh jelaskan apa sih sebenarnya perbedaan utamanya Pak? Oke, coba kita ke belakang sedikit ya. Dulu kan itu paper base, betul kan? Semuanya SPT pakai kertas, ada formnya jenis-jenisnya macam-macam, ada 1770, 71, kemudian SSS, polos dengan kode. Kenapa? Karena saat itu memang kode formnya itu didesain sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing WP. Tapi teknologi saat itu hanya memungkinkan dengan istilah kode form. Kode SPT 1770, 71, SSS dan seterusnya. Nah, kemudian di sisi dunia teknologi itu juga sudah ada peningkatan.
internet mulai luas dan kapasitasnya juga mulai bisa memungkinkan untuk diberikan pelayanan secara online. Kemudian beberapa pelayanan kami online kan supaya wajib pajak lebih mudah mengakses. Dengan cara begitu wajib pajak bisa mengakses dari berbagai penjuru, kemudian tidak perlu datang ke KPP. Nah, karena itu tidak bareng pada saat kita memberikan pelayanan itu, satu pelayanan sukses, kemudian tambah pelayanan lagi, kemudian tambah pelayanan lagi, akhirnya banyaklah aplikasinya ya. Pecah-pecah ya, Pak. Pecah-pecah, ada e-Bupot, kemudian e-filing, E-faktur. DJP online, e-faktur. Nah, pada akhirnya ini kan membuat repot juga wajib pajak kan. Saya mau buat ini, harus login ke sini, login ke situ. Nah, akhirnya dibikinlah satu aplikasi. Nah, maksudnya supaya apa? Supaya itu terintegrasi, datanya bisa real time, kemudian bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh wajib pajak. Gitu. Oh, berarti memang jauh lebih praktis ya Pak dengan Betul. adanya sistem Cortex ini. Mungkin sekarang saya mau tanya ke Pak Arnold nih, sebagai konsultan pajak yang sering banget untuk mendampingi klien gitu dari berbagai sektor, bagaimana sih Pak pandangan dari Pak Arnold terhadap fitur-fitur unggulan yang ada di Cortex sendiri ini? Apakah menurut Bapak sistem ini tuh udah menjawab belum sih tantangan yang selama ini dihadapi oleh wajib pajak dalam proses pelaporannya? Ya, oke, Audrey, ya Pak Bedi. Ya memang pada dasarnya kita harus mengakui ya secara jujur aja bahwa memang Cortex ini diperlukan. Ini merupakan suatu langkah positif dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Tadi Pak Beni sudah katakan yang tadi ada e-filing, ada banyak kanal-kanal perpajakan, sekarang semuanya disatukan di satu sistem yang namanya Cortex. Secara teori itu sangat bagus, juga mengolah data secara real time processing. Jadi menurut saya ini langkah yang sangat perlu untuk dipakai dan perlu diapresiasi dengan segala, tentu saja belum sempurna, tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat menyenangkan sebenarnya kalau kita ikutin. Begitu kira-kira, Audrey. Oke, selanjutnya mungkin saya mau bertanya nih kepada Pak Beni. Apakah sistem Cortex ini tuh sudah mengintegrasikan seluruh jenis pajak seperti PPH, PPN, dan juga SPT tahunan ke dalam satu sistem yang terpadu ini, Pak? Betul sekali Mbak Audrey. Memang tujuan Cortex itu adalah menyatukan semua aplikasi, menyatukan semua probis ya, mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran sampai dengan pengawasan menjadi satu sistem yang terintegrasi. Dengan satu login, wajib pajak bisa melihat A sampai Z-nya. Dulu dia harus menyimpan dokumen dan seterusnya, sekarang tidak. Dulu AR Fiskus harus mengirimkan surat by post, ada yang nyampe ada enggak. Sekarang bisa di-generate, dikirim lewat Cortex dan langsung masuk ke inbox-nya WP. Jadi tidak ada yang kelewat di situ, baik dari sisi Fiskus maupun dari sisi wajib pajak. Begitu kira-kira. Semua jenis perpajakan sudah ada di situ, termasuk pelaporannya juga. Menarik sekali ya Pak ya, berarti ternyata dengan adanya sistem Cortex ini jadi jauh lebih efisien ya. Betul. Dan sistem ini juga berperan dalam meningkatkan akurasi data perpajakan ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin baik Pak, selanjutnya agar pendengar kita semakin memahami, mungkin juga bisa dijelaskan secara singkat nih Pak, gimana sih alur dari pelaporan SPT melalui sistem Cortex mulai dari tahapan awalnya hingga proses pengiriman datanya itu selesai. Baik Mbak Audrey, jadi secara ringkas ya, kan sudah disediakan satu aplikasi, kemudian kita tinggal login. Nah, ini proses loginnya ini kan dari sebelumnya kita pakai DJP online, nah sekarang pakai Cortex. Perlu satu proses namanya aktivasi. Nah, begitu kita sudah melakukan aktivasi, dan aktivasi tidak perlu datang ke KPP, bisa online juga. Begitu kita sudah melakukan aktivasi, kita bisa login ke sana. Otomatis datanya yang dari sistem lama itu sudah berada di Cortex. Nah, kemudian BP tinggal memilih, ada modul untuk SPT, untuk pelaporan, ada modul SPT, tinggal klik di situ, pilih lagi mana yang mau dilaporkan, mau SPT tahunan, mau SPT masa, tinggal pilih di situ. Kemudian datanya karena sudah terintegrasi tadi, maka datanya otomatis sudah, sebagian data sudah
pre-populated. Jadi sudah masuk ke sana, termasuk Bukti kalau potong. bukti potong ya, kalau kita karyawan dipotong perusahaan udah per bulannya udah masuk tuh. Udah kelihatan ya. Nah, kita tinggal nambahin data-data yang belum, misalnya harta. Harta kan yang tahu kan yang bersangkutan. Iya. Mobil saya apa, atau saya hanya punya motor dan seterusnya. Nah, kita tinggal masukin data-data yang belum ada. Untuk data yang sudah ada di database Cortex, dia akan muncul secara otomatis, terpopulated gitu. Oke, baik, cukup jelas ya Pak. Ya, mungkin banyak juga nih yang ingin tahu dokumen apa aja sih kira-kira yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak sebelum melakukan pelaporan. Mungkin Pak Arnold bisa bantu jelaskan? Oke, Audrey. Jadi memang data-datanya masih sama ya seperti pelaporan SPT pada umumnya, bukti potong, faktur pajak, mungkin juga laporan keuangan dan rekonsiliasi transaksi ya. Jadi memang masih sama, cuman bentuknya sekarang lebih banyak ke soft copy ya, soft file. Jadi memang karena ini digital, jadi itu yang lebih utama. Yang pasti, yang paling penting adalah memastikan semua file itu disiapkan dalam format dan ukuran yang sesuai, sehingga proses, kalau memang ada proses upload ya atau unggah, berjalan lancar. Kira-kira gitu, Audrey. Oke, terima kasih Pak Arnold. Mungkin saya mau tanya ke Pak Benny. Pak, Oke. mau tanya nih, apakah semua jenis wajib pajak, termasuk pelaku UMKM maupun wajib pajak orang pribadi, saat ini apakah sudah dapat menggunakan sistem Cortex apa belum, Pak? Oke, tadi kan kita udah sampaikan ya, sudah kita sampaikan bahwa itu adalah satu sistem, sekarang hanya memakai satu sistem. Ya. Termasuk di dalamnya situ adalah UMKM dan orang pribadi. Kalau badan perusahaan itu kan lebih kompleks ya. Tentunya begitu dia login, sistem akan mengenali bahwa yang login adalah perusahaan. Sehingga dihadirkanlah menu-menu perusahaan sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Kemudian kalau yang login UMKM itu akan dihadirkannya lebih simpel, termasuk OP. Begitu kita login dan kita sebagai OP, sebagai WPOP, wajib pajak orang pribadi, maka yang tampil di menu kita adalah sesuai dengan menu-menu yang dibutuhkan oleh OP. Jadi baik UMKM maupun OP itu sudah bisa menggunakan Cortex. Sudah terakomodir. Betul, sudah terakomodir di situ. Oke, menarik Pak. Jadi berarti untuk sistem ini dia berjalan itu secara real time ya Pak ya? Betul begitu ya Pak ya? Betul, seperti itu. Oke, lalu apakah wajib pajak ini tuh perlu Pak untuk melakukan yang namanya registrasi ulang untuk bisa mengakses sistem ini Pak? Baik, jadi ini kan sistem baru ya. Ya. Peralihan dari DJP online ke Cortex. DJP online dan kawan-kawannya ke Cortex. Nah, ada satu proses namanya migrasi data dari sistem sebelum Cortex, yaitu 2024 ke bawah, kami menyebutnya sistem legacy. Nah, ke sistem yang baru, ke sistem Cortex, data sudah dimigrasi. Kemudian yang perlu dilakukan wajib pajak adalah untuk login ke Cortex, dia harus melakukan aktivasi akun. Tadi kalau sebelumnya pakai NPWP 15, kemudian digit, sekarang pakai NIK. Jadi login ke Cortex hanya bisa pakai NIK. Atau NPWP untuk 16 OP digit, ya, atau NPWP 16 digit untuk badan. Kira-kira begitu. Nah, begitu login, otomatis data itu sudah tersedia di Cortex. Cortex. Syaratnya satu, tadi dia harus melakukan aktivasi akun. Oh ya, satu lagi. Kan sekarang dunianya udah digital. Kode otorisasi ya. Ya, betul. Kode otorisasi. Orang pada bingung kode otorisasi itu adalah tanda tangan digital. Bapak Ibu, tanda tangan kalau kita kirim SPT kan dulu kita tanda tangan basah tuh pulpen ya, pakai Pak? pulpen. Terus kalau di dunia digital bagaimana menyatakan bahwa itu yang ngirim kita? Memakai kode otorisasi. Itulah sebagai ganti tanda tangan digital kita. Iya. Jadi ada dua. Satu, aktivasi akun. Yang kedua, kita create otorisasi, kode otorisasi. Atau kalau di kita ada beberapa kode otorisasi yang bisa dipakai. Salah satunya adalah kode otorisasi yang disediakan oleh DJP DJP. untuk tanda tangan, pengganti tanda tangan digital.
Oke, baik. Iya. Tadi mungkin kita udah jelasin juga secara singkat apa sih itu Cortex, sistemnya, tahapan-tahapannya. Mungkin sekarang kita masuk ke tantangannya nih Pak. Kira-kira apa aja sih kendala yang sering dihadapi oleh wajib pajak yang mereka lakukan ini selama ini saat masuk ke sistem Cortex ini Pak? Oke. Cortex kan sistem baru ya. Iya. Tentunya satu wajib, bukan hanya wajib pajak, Mbak Audrey, kami pun juga belajar. Ya. Kalau kemarin tampilannya begini, menunya hampir mirip sih. Iya. Cuman kan tata letaknya jadi berbeda. Berbeda. Beberapa proses bisnis juga diubah untuk untuk efektivitas. Iya. Nah, kita perlu penyesuaian tentunya di situ. Kemudian karena kita baru belajar ya, itu biasanya ada aja yang salah input, salah interpretasi gitu. Mungkin pada saat kita ngikutin manualnya kita beda ya apa persepsi kita. Oh, kita masukin sini. Oh, bukan di situ, harusnya di sini kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah itu kan pada saat implementasi aplikasi baru kan berbarengan tuh aktivasi akun dan seterusnya, sehingga loadnya itu kan sangat banyak. Nah, alhamdulillah mulai dari Januari yang begitu hektik saat itu ya, crowded, benar crowded, makin kesini kan karena sebagian sudah masuk ke jalurnya masing-masing. Nah, makin kesini sudah semakin bagus. Itu kira-kira yang terkait dengan kendala di WP. Di kami juga kami harus belajar dengan menu yang baru, kemudian terkait dengan kendala-kendala teknis yang dihadapi WP juga kami sudah siapkan helpdesk dan channel-channel yang bisa membantu WP jika ada kendala di situ. Gitu. Nah, dari sinilah pentingnya peran konsultan pajak ya, Pak. Oh iya, ya. jelas Audrey. Betul. Jangankan Pak Beni juga bilang petugas pajak ya, konsultan juga belajar terus loh. Iya. Banyak proses-proses bisnis yang berubah memang di Cortex yang harus menyesuaikan perkembangan ya. Proses PBK misalnya ya Pak Beni ya. Iya. Itu juga berubah tuh proses PBK, pelaporan pajak juga yang dulunya bayar dan lapor menjadi suatu proses yang berbeda, tapi sekarang bayar dan lapor langsung kan begitu ya Pak. Banyak perbedaan, tapi yang penting tadi kita harus belajar memahami fitur dan memastikan pelaporan pelaporan pajak bisa sesuai dengan ketentuan. Dan yang pasti kalau ada kendala sistem kita selalu berkoordinasi dengan pihak instansi DJP untuk bisa mencari jalan keluar, kira-kira gitu. Terima kasih Pak Iya, terima kasih Pak Beni. atas kolaborasinya. Iya, tentu Pak. Terima kasih, siap. Nah, dari banyaknya tantangan tadi, kendala ini berarti apakah sudah ada helpdesk khusus nih Pak untuk Cortex sendiri nih Pak? Oh iya, helpdesk itu ada di KPP, ada di Kanwil, dan ada di kantor pusat dengan channel-channelnya yang berbeda ya. Untuk apabila wajib pajak itu ingin datang ke KPP, silakan datang ke KPP terdekat dengan tempat tinggal Anda. Di situ sudah ada helpdesk juga, kemudian bisa lewat medsos KPP juga ada, dan di kami terkait dengan Cortex ini itu sudah disediakan banyak channel. Satu untuk konsultasi langsung bisa ke 1.500 200. Kemudian untuk tutorialnya itu sudah disediakan tutorial untuk fitur-fitur terbarunya sesuai dengan di YouTube. Silakan masuk ke Dijen Pajak RI. Di situ sudah tersedia lengkap terkait dengan tutorial Cortex. Anda usahanya apa? Misalnya saya perdagangan, Anda bisa akses untuk video tutorialnya terkait dengan perdagangan, manualnya juga sudah ada. Bahkan Mbak yang baru Cortexpedia itu sudah ada. Itu tinggal masuk saja, Anda silakan masuk ke www.pajak.go.id. Di situ sudah tersedia lengkap baik manual maupun tutorialnya maupun channel untuk konsultasi online. Semua pertanyaan ada jawabannya di situ ya Pak Ya, Beni ya. FAQ-nya ada di situ. Oke. Bahkan mungkin satu lagi Pak Beni yang baru tuh simulator Cortex ya. Oh, sekarang ada. Iya. Semakin banyak ya Iya, berarti sekarang. sudah ada simulator ya sekarang. Nah, ini sekalian ya. Satu, kalau kita lihat roadmap-nya per Januari ini, semua data kan sudah ada di Cortex. Iya, Pak. Pelaporannya untuk SPT tahunan tahun 2025 yang akan kita laporkan di Januari April tahun depan ya. sampai dengan April, Januari sampai Maret untuk OP, kemudian sampai dengan April untuk badan, itu semuanya memakai sistem Cortex. Nah,
karena halnya baru, belajar dari tahun kemarin, kita lakukan pelatihan. Betul, Saat ini sampai dengan Desember itu baik di level kantor pusat, Kanwil maupun KPP semua bergerak untuk mengundang WP Ya. datang ke kantor kami, kemudian kita lakukan edukasi. Nah, berbarengan dengan itu, kalau datang ke kami ada server untuk server edukasi. Itu berada di environment internal kami. Jadi datang bawa laptop, connect ke wifi kami, langsung tuh ikutin di situ. Kami sediakan khusus untuk SPT tahunan badan dan OP. Kemudian sekarang sudah ada baru tadi yang sampaikan, Pak, kan yang diundang terbatas, BP-nya jumlahnya jutaan Banyak, ya. ya. Terus yang kami yang tidak terundang bagaimana? Nah, itulah disediakan tadi simulator SPT tahunan. Jadi silahkan ketik simulator SPT tahunan, browsing di DJP www.pajak.go.id. Kami sudah sediakan server untuk latihan. Ya. Itu menggunakan nicknya masing-masing dan sudah ada tutorial untuk passwordnya. Bisa langsung latihan sendiri-sendiri di rumah, di kantor memakai jaringan internet. Supaya nggak kaget nanti tahun depan ya. Iya, Iya, jadi mereka tahu dulu ya, ada ancang-ancang bayangannya dulu ya Iya. Pak ya. betul. Nah, tadi kan kita udah bahas soal tantangannya Pak, dan juga mungkin sudah banyak nih tadi antisipasi langkah preventifnya, contohnya kayak simulator dan lain-lainnya. Tapi kalau boleh tahu apa aja sih Pak nih kendala yang paling sering dihadapi oleh para wajib pajak juga nih saat menggunakan sistem Cortex ini sendiri nih Pak? Oke, terkait dengan hal itu ya, kebanyakan saat ini adalah masa teknis karena kan kita masa transisi ya. Iya, Pak. Nah, masa teknis itu juga terjadi karena load, kemudian kesalahan input. Tadi ya, WP masih memahaminya masih tara Pakai belajar. pakai pola lama. Pola lama padahal ada hal baru yang probisnya Iya. sudah berubah. Nah, itu sehingga menimbulkan rata-rata kesalahan input di kami atau load yang begitu banyak pada saat yang bersamaan. Itu juga ada kendala teknis di kami yang saat ini kita selalu lakukan improvement. Memang ya di awal memang kita keteteran ya, secara nasional kita terasa, tapi makin ke sini alhamdulillah kendala-kendala itu sudah semakin teratasi. Itu pun berkat masukan-masukan dari wajib pajak kepada kantor-kantor kami, kemudian di eskalasi ke kantor pusat. Oh, titik ini yang masih perlu diimprovement dan seterusnya. Begitu. Nah, seperti tadi udah disampaikan juga, kita sempat menyinggung tentang peran konsultan pajak nih ya Pak ya. Bagaimana sih Pak peran dari Perkopi sendiri, khususnya melalui para konsultan pajak dalam membantu wajib pajak nih dalam menyesuaikan diri mereka nih terhadap sistem Cortex ini nih Pak Arnold? Ya, baik Audrey. Jadi memang kami dari Asosiasi Konsultan Pajak Perkopi memang bertanggung jawab ya, dan memang ada panggilan untuk memastikan bahwa wajib pajak menyampaikan pelaporan SPT-nya dengan baik dan lancar. Apalagi menggunakan metode atau sistem baru ini, Cortex ya. Jadi kami juga melalui kegiatan-kegiatan seperti webinar, seperti pendampingan, juga seperti konsultasi secara langsung, kami berusaha untuk menyampaikan kepada para wajib pajak Pak, untuk sistem baru ini Cortex, terutama untuk pelapor SPT di tahun mendatang. Wow, itu tantangannya cukup besar, tapi kita yakin pasti bisa. Luar biasa sekali tadi ada kolaborasi antara DJP dan juga Asosiasi Konsultan Pajak ya Pak ya. Kalau boleh tahu selain kolaborasi dengan konsultan pajak dan DJP ini, ada kolaborasi dengan siapa lagi sih Pak? Baik Mbak Audrey. Yang pertama terima kasih kepada teman-teman konsultan pajak yang sudah membantu kami untuk menyampaikan terkait Cortex ini kepada para wajib pajak. Nah, kolaborasinya kita manfaatkan semua channel. Baik asosiasi, kita masuk ke beberapa asosiasi, kan banyak di asosiasi di Indonesia itu sesuai dengan jenis-jenis usahanya. Kemudian kita masuk ke komunitas, kita masuk ke Pemda-Pemda untuk disampaikan ke ASN, kan banyak jumlahnya. Kemudian kita juga data kita itu kan tidak berdiri Cortex sendiri. Untuk kependudukan kita ke Dukcapil. Kemudian BPN kalau terjadi transaksi terkait dengan jual beli tanah, data kita connect ke BPN. Ke ekspor impor ke Bea Cukai, kemudian ke single window itu kita juga connect juga di sana.
Artinya data Kortek itu masuk ke banyak pihak, termasuk untuk pembayaran. Kita connect ke bank, kan bayarnya nggak di DJB, bayarnya di Bank-bank. bank, di channel-channel pembayaran, di channel banking. Kemudian datanya itu yang ngelola data pembayaran juga bukan DJB. Datanya masuk ke perbendaraan. Nah, itu adalah sebagai bendaranya pajak. Datanya masuk ke yang ngelola sana, datanya nanti masuk ke kami juga sebagai cross check untuk kepatuhan. Integrated ya Pak semua. Integrated semua. Begitu banyak kolaborasinya, dan kami sekarang kembangkan sampai ke tax center di kampus-kampus. Itu sudah kita rangkul juga supaya ini bisa, mereka juga bisa mengadakan edukasi ke Mahasiswa Pak. mahasiswa dan ke wajib pajak di umum ya, lingkungannya, Pak. ya di umum. Jadi kalau wajib pajak pengen kalau kantor pajaknya jauh, ada kampus, ya udah datang ke sana. Dan teman-teman mahasiswa itu bisa belajar terkait pajak dan belajar praktek juga sekalian di situ. Wow. Gitu. Oke, kalau kita bicara jangka panjang nih ya Pak, kira-kira manfaat apa sih nih Pak yang paling diharapkan dari penerapan sistem Kortex ini? Mungkin Pak Benny dulu boleh? Boleh. Yang pertama, mudah-mudahan mari Bapak Ibu para wajib pajak dan para calon wajib pajak kita dukung Kortek ini sehingga menjadi sistem yang terintegrasi, yang bisa digunakan untuk menjalankan administrasi perpajakan yang lebih modern, efisien dan transparan, dan pada akhirnya nanti bisa mendorong kepatuhan wajib pajak, memudahkan layanan wajib pajak, dan bisa mendorong untuk peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan. Gitu. Amin. Oke, terima kasih Pak Benny. Dari Pak Arnold? Baik, ya Audrey, memang seperti Pak Bedi katakan, yang pasti yang paling utama dari wajib pajak adalah bagaimana kita melaporkan pajak kita, memenuhi kewajiban perpajakan kita secara lebih cepat, tentu saja dengan sistem yang lebih lancar, akurat, dan minim kesalahan, sehingga memiliki efek ke depannya, memiliki suatu kepastian hukum yang jelas. Tentu wajib pajak mengharapkan hal seperti itu, Audrey. Baik, terima Melalui kasih. sistem Kortex ini tentu saja. Tentu, makasih Pak Arnold. Jadi bisa dikatakan kalau Kortex ini sendiri merupakan bagian dari transformasi digital perpajakan di Indonesia ya Pak Benny? Betul. Oke, luar biasa. Mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin adakah pesan atau mungkin juga ada harapan dari Pak Benny maupun juga Pak Arnold untuk para wajib pajak agar dapat beradaptasi lebih lagi terhadap sistem Kortex ini? Jadi, Bapak Ibu, Kortek ini adalah tulang punggung sistem untuk penerimaan negara kita. Kortek ini bukan aplikasi miliknya DJP saja, tapi ini miliknya bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat, Bapak Menteri sudah mempublikasi terkait dengan penerimaan negara yang sampai dengan 31 Agustus 2025 itu bisa mencapai 1.600 triliun. 1.100 triliunnya itu disumbang dari pajak. Dan aplikasi apa yang digunakan untuk tahun ini yaitu Kortex, ya. Kortex. Betul, kemarin ada kendala dan seterusnya yang selalu akan diimprovisasi, sampai dengan saat ini improvisasi. Tapi per 31 Agustus 2025 Kortex sudah bisa memasukkan penerimaan negara sebesar 1.135 triliun. Mari kita dukung supaya penerimaan negara kita itu sesuai dengan yang kita rencanakan dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Amin, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Lalu dari Pak Arnold ada pesan dan harapan? Baik, Audrey. Jadi memang pesan dan harapannya tentu buat wajib pajak dan teman-teman juga, bahwa yang pasti pertama adalah jangan takut dengan perubahan. Perubahan itu kan suatu keniscayaan ya Pak ya. Pasti ke depan kita nggak ada yang abadi ya, jadi pasti ada perubahan. Yang perlu kita perlukan adalah adaptasi tentu saja. Terkait dengan Kortex, apalagi terkait dengan SPT tahunan, mungkin yang harapan ya Pak ya, Pak Bedi. Harapannya adalah ya sosialisasi tentang SPT tahunan, karena sangat berbeda sekali SPT tahunan tahun ini dengan tahun sebelumnya, sangat berbeda, totally different.
Jadi bagaimana sosialisasi itu digencarkan Pak, dan media-media untuk informasi dan edukasi semakin banyak. Tentu saja juga harus mempertimbangkan Pak kesiapan sistem nanti tahun depan, karena nanti ada double kerjaannya, SPT masa dan SPT tahunan tuh Pak pada momen-momen itu. Aktivasi Cortex juga penting. Terus yang paling mungkin harapan dari wajib pajak Pak, ini harapan wajib pajak ya Pak ya, Iya, skema relaksasi SPT Pak, mungkin siapa tahu. Kalau misalnya siapa tahu ada Pak skema relaksasi SPT tahunan nanti bulan 3 atau bulan 4. Amin, siapa tahu ada Pak. Terima kasih Audrey, Mbak Beni. Baik, terima kasih banyak Pak Arnold dan juga Pak Beni atas waktu dan penjelasannya juga hari ini yang sangat informatif. Semoga dari pembahasan kita hari ini itu juga bisa memberikan pemahaman yang jauh lebih jelas lagi kepada para pendengar tentang manfaatnya dan arah pengembangan sistem Cortex yang ada di Indonesia. Biar kita sama-sama patuh pajak juga ya Pak, dan kita mendukung atas penerimaan negara tadi yang sampai 1.100 tadi ya Pak ya. Ya, jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap patuh pajak dan terus dukung transformasi digital perpajakan di Indonesia. Saya Audrey, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Pendaftaran calon anggota Perkopi dapat menghubungi 081317 421826 Rivaldo Alvito.